Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Ketemu lagi dengan saya Saiful Bahri. Kali ini saya akan menjelaskan khusus untuk para auditi, yaitu mulai dari dekan, kepala program studi, kepala lembaga, dan kepala UPT ya. Jadi untuk auditi ini adalah unit yang wajib menjawab pertanyaan auditor ya, dengan menyiapkan bukti-buktinya. Baik, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Slamet Riyadi, panjenengan sebagai auditi ya. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan aplikasi Sidita ini untuk menjawab instrumen pertanyaan dari auditor yang sudah disiapkan. Baik, kita masuk sekarang ke login ya. Ini saya beri contoh login dengan nama Bapak Roni Setiawan ya, dari UPT TIKK ya. Dan sekedar contoh ini ada 3 aplikasi yang diizinkan untuk Pak Roni Setiawan ini. Yang pertama adalah Sisdayanti, ini wajib, Sidoi dan Sidita. Untuk seluruh dosen dan tindik, panjenengan harus minta aplikasi Sisdayanti kepada bagian SDM atau UPT TIKK ya. Baik, sekarang masuk pada Sidita. Nah, panjenengan buka Sidita, kemudian perhatikan di kanan atas ini nanti akan ada nama panjenengan, yaitu Roni Setiawan, statusnya dosen UPT komputer. Jadi ini harus sama di sini ya. Kemudian ini ada 2 notifikasi. Notifikasi pertama adalah bahwa UPT TIKK ini atau UPT komputer ini sudah ada jadwal untuk diaudit. Kemudian di sini ada satu jadwal audit aktif ya, yang masih memiliki butir pertanyaan yang belum lengkap dan diisi. Ini sekedar contoh ya, sehingga seperti ini tampilannya. Ini dashboardnya. Yang berikutnya, auditi buka jadwal audit ya, lihat jadwalnya di sini. Nah, di sini jadwal keseluruhan ya. Ini jadwal keseluruhan. Bisa langsung juga langsung ke audit lapangan ini ya. Ini audit yang karena tahun 2026 ini audit yang pertama kali, ini langsung ke sini. Jadi di sini audit lapangan unit saya. Jadi ini khusus yang sudah disetting oleh operator LPM untuk mengatur setiap unit dan personalnya gitu ya. Jadi akunnya seperti ini. Jadi ini beda-beda nanti setiap unit kerja dan personnya. Kalau nanti tidak cocok, tidak muncul seperti ini daftar audit lapangan, silahkan Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Unisri untuk menghubungi operator LPM di Unisri ini. Silahkan. Kok saya belum dapat ini ya, belum ke jadwal gitu ya. Nah, di sini yang pertama kali harus muncul seperti ini. Ini misalkan tanggal 16 bulan Juli 2006, unitnya UPT komputer, periodenya AMI 2006, ya instrumennya ini. Nah, baik, sekarang untuk kali ini saya akan jelaskan cara menjawab instrumen AMI yang akan dilaksanakan pada pekan AMI di bulan Juli ini 2006 ini ya, langsung aja nih. Nah, di sini ada progres 3 dari 20. Artinya apa? Ini sudah ada yang menjawab 3 butir dari 20 butir pertanyaan ya. Nah, auditornya 1 ini. Nah, di sini belum ada temuan gitu ya. Nah, ini ada tombol aksi. Boleh klik yang ini atau klik yang tombol buka butir ini. Oke, langsung klik ini. Nah, di sini sudah masuk pada ini total pertanyaannya untuk OPT komputer ini ada 20,
kemudian ada respon yang sudah dijawab baru 3, direview oleh auditor belum ada, skor auditornya juga belum ada, artinya auditor belum melakukan scoring. Kemudian ini ada tampilan seperti ini ya, instrumen AMI sistem informasi. Jadi pastikan instrumen unit harus cocok ya. Jadi kalau OPT TIKK atau komputer ya sistem informasi, jangan sampai keliru dengan program studi atau lembaga, itu jangan sampai keliru. Pastikan dulu. Kalau ini tidak sesuai dengan unit panjenengan harus kontak operatornya ya. Kemudian di bawahnya ini ada ringkasan penugasan audit. Tim auditornya ini Pak Heri Yulis Setiawan. Kemudian auditinya ini ada 2 orang yang ditugasi sebagai auditi. Pertama adalah Pak Roni, yang kedua Ibu Claudia Swastikawati. Nah kemudian ini diperhatikan, berarti kalau auditinya ini ada 2 orang ini bisa ngentri dengan usernya sendiri-sendiri gitu ya, atau saling membantu. Misalkan Pak Roni yang menjawab pertanyaan, Bu Claudia yang menyiapkan dokumen untuk ngupload dokumennya, itu bisa bersamaan gitu ya. Baik. Nah ini pertanyaannya, ini di sini ada pertanyaan 4 dari 20. Ini berarti sudah dijawab pertanyaan yang nomor 1 sampai yang nomor 3. Nah, di sini karena ada tulisan 4 dari 20. Nah baik, ini seperti ini. Saya turun ini ke bawah. Di sini ada, saya ulangi lagi ya. Ini ada pertanyaan nomor 4. Integrasi data antar aplikasi dilakukan melalui mekanisme terkendali untuk mencegah duplikasi, inkonsistensi, kehilangan data dan kesalahan pelaporan. Target jawabannya lebih dari 80% data prioritas terintegrasi. Berarti panjenengan harus bisa membuktikan bahwa yang ditanyakan itu sudah 80%. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah yang di sini nih. Ya, buktinya ini. Bukti yang harus panjenengan siapkan adalah ini. Bukti bisa dalam bentuk URL atau situs, atau bukti dalam bentuk dokumen ya. Kemudian perhatikan skornya. Kalau panjenengan pengen nilai 4, maka harus lebih dari 80% data prioritas terintegrasi. Jadi perhatikan skornya. Kalau panjenengan nanti jawabnya 80 sampai sekian ini, berarti skornya 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu panjenengan jawab di sini. Ya, misalkan UPT TIKK, misalkan seperti UPT TIKK sudah memiliki, ya ini sekedar contoh ya, data prioritas yang lengkap terdiri dari, nah ini harus panjenengan jelaskan sedetail mungkin ya, serinci mungkin, nah, serinci mungkin jelaskan ini sampai nanti auditor paham dan yakin bahwa apa yang panjenengan tanyakan oleh auditor ini panjenengan jawab ya. Untuk contoh ini saya tidak semuanya. Jadi statement integrasi data yang ada di sini panjenengan jawab, jelaskan sejelas-jelasnya gitu. Jelaskan di sini, boleh, ini harus detail, harus panjang ya. Ya, tidak hanya sekedar oh saya sudah punya, enggak boleh. Ya sesuai dengan target ini dan bukti ini. Ya, target ini terutama gitu ya, dan perhatikan rubrik ini. Nah, oke. Jadi sekali lagi di kolom jawaban auditi Pak Roni ini harus mampu menjelaskan di kotak area ini. Jelaskan sedetail mungkin, jangan, sekali lagi jangan pendek cekak aos, enggak boleh, harus detail ya, komprehensif jawabannya. Yakinkan bahwa auditor memahami jawaban panjenengan.
Ya tentu saja kalau menjawab itu ya disertai dengan bukti atau sesuatu yang sudah pernah ada, yang sudah pernah dilakukan. Kemudian di kotak berikutnya ini ada URL bukti, silahkan kalau ada bukti-bukti dokumen di situs lain ya, misalkan di OneDrive, di Google Drive, silahkan linknya di sini. Kalau di OneDrive atau Google Drive jangan lupa aksesnya dibuka agar agar auditor nanti bisa membukanya. Kemudian kalau sudah yakin jawabannya sesuai dengan rubrik ini, auditi, pilih skor ini ya. Boleh milih 4, boleh milih 3, silahkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan jujur jawab yang mana yang panjenengan miliki. Jadi ini self assessment. Oke, misalkan milih 3 gitu, lalu pilih submit ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya, ini namanya penilaian diri sendiri. Nah, nanti auditor akan menjawab apakah memang benar panjenengan itu memiliki bukti atau jawaban seperti yang panjenengan tulis di kotak jawaban audit ini. Jadi boleh aja panjenengan milih baik sekali, boleh milih baik, itu nanti auditor yang akan membuktikan atau memberikan review atau mengasesmen ulang nanti di lapangan. Nah, berikutnya adalah panjenengan boleh mengupload bukti yang dimiliki dalam bentuk PDF atau JPEG ya. Sekaligus boleh mengupload 5 bukti sekaligus bersamaan. Saya beri contoh aja ini, misalkan ada laporan rektor gitu ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, ini laporan misal saja ini. Misal saja ada seperti ini ya. Misal aja. Nah, misalkan ada dua bukti, unggah bukti ke-1, bukti kedua dan seterusnya. Nah, silahkan 5 boleh. Terus disimpan ini ya, disimpan. Pastikan akses internetnya lancar, filenya ini tergantung dari ini. Ini saya cukup cepat ya. Kalau sudah hijau kayak ini, pengisian audit lapangan dan bukti unggah bukti dokumen berhasil disimpan. Nah, di sini ada tambahan respon 4 tersedia gitu ya. Nah, di sini karena sudah 4, nah di sini ada angka 4 dari 20, berarti sudah menjawab 4 dari 20. Nah, baik, kalau sudah panjenengan tadi simpan ini ya, ini kan nomor 4 ya tadi ya, nomor 4. Nah, ini dijawab UTK sudah memilih data prioritas lengkap terdiri dan seceri mungkin. Nah, ini kan. Nah, ini masih bisa ditambahi lagi. Nah, di sini sudah ada tulisan ini 226 laporan tahunan rektor PDF, ini bisa panjenengan klik, ini kalau diklik terbaca. Di sini juga kalau ini saya klik gitu ya. Kalau saya klik maka ini akan keluar PNG kayak gini ini ya. Nah, gitu ya. Oke, kalau saya klik. Nah, oke, misalkan wah saya keliru ini, bukti kedua saya keliru, bukan file pembuka Sidita Audit PNG ini. Wah, sini saya keliru ini. Nah, delete aja kalau keliru. Oke, delete. Oke, hapus permanen. Jadi ini kalau dihapus, di delete permanen hilang ya. Jadi ini hilang. Nah, ya, sudah hilang bukti kedua, tinggal 1. Oke, ini keliru juga, enggak ini, di delete aja. Oke, file bukti sudah berhasil dihapus. Nah, sudah hilang nih buktinya. Nah, kalau sudah yakin tidak ada bukti, nah gitu, ya sudah simpan ini atau lanjut ke nomor berikutnya. Nah, gitu. Nah, sudah, kalau sudah ke nomor berikutnya, di sini ganti nomor 5. Nah, ini nomor 5 dari 20. Itu. Nah, ini kosong ya, silakan. Yang audit yang lain tadi Bu Claudia boleh juga
menjawab atau melengkapi yang lain, silahkan, bersamaan juga boleh. Nah seperti itu. Atau Pak Roni ini pengen melihat sebelumnya, nomor sebelumnya, pilih ini sebelumnya, klik sebelumnya. Nah ini sebelumnya, klik sebelumnya ya. Nah ini sebelumnya, kita lihat ini nomor 3 ya. Nah ini jawabannya seperti ini. Oke, sebelumnya juga saya kembali ke nomor, nah ini nomor berapa ini ya, coba lihat, ini nomor 2, universitas menetapkan struktur. Nah ini masih bisa diisi lagi oleh auditi kedua, misalkan diisi oleh Claudia. Jadi dalam satu jawaban bisa diisi oleh lebih dari 1 orang. Pak, saya di unit saya hanya yang bisa hanya 1 orang. Ya, silahkan minta kepada operator LPM untuk menambah tim auditinya ya, bisa 2 bisa 3 terserah unit yang akan ditugaskan. Nah ini ada bukti, ini misalkan mau di delete ya, nah ini di delete aja, klik ini. Nah ini kalau URL buktinya dari luar, nah ini di copy paste dari sini, jangan sampai keliru ya, harus komplit ya, ini ya harus komplit. Nah seperti itu Bapak Ibu semuanya, jadi mudah sekali ya. Jangan lupa di-upload ini 5 sekaligus boleh ya. Kemudian di bawah ini diperhatikan pengisi terakhir Claudia Swastikawati, status disubmit. Artinya oleh Claudia, ini user Claudia Swastikawati sudah disubmit. Nah gitu, simpan ini ya. Nah yang 3 ini. Nah sekarang karena tadi pertama dibuka atau diisi oleh saudari Claudia ya. Nah karena ini tadi Roni, kemudian Roni mengklik simpan pengisian audit ya Pak Roni ini, maka di sini berganti pengisi terakhir adalah Roni Setiawan. Nah gitu. Oke Bapak Ibu semuanya, hanya seperti itu dulu ya. Nah untuk mengisi AMI ini, nanti ke depan Bapak Ibu semuanya ya, untuk PANEF, untuk audit-audit yang lain, kita akan mulai dari bukti dokumen ini ya, dari si doi semua. Gini ceritanya, si doi ini adalah nanti aplikasi untuk menyimpan dokumen yang terintegrasi ya. Misalnya gini, rektor menerbitkan SK beban ngajar atau Renstra gitu ya. Renstra ini kan dipakai oleh semuanya, cukup nanti sekretariat rektor mengupload di si doi Renstra itu. Nah semua unit nanti sudah bisa mengakses dokumen Renstra itu, jadi tidak satu-satu lagi mengupload. Tapi bisa juga unit UPTTIK punya dokumen sendiri yang tidak boleh diakses oleh orang lain, itu boleh juga, itu nanti di si doi. Sehingga nanti ke depan si doi, si Dita, si Jasmine ini menjadi suatu dokumen yang terintegrasi, nanti tidak cari-carian. Misalkan si Jasmine ini kan banyak dokumennya kerjasama nasional maupun kerjasama internasional, KUI gitu ya. Nanti semua dokumen itu yang entry adalah kantor urusan internasional dan UPT kerjasama. Tapi unit bisa ngambil datanya dengan mensinkronkan ini. Gitu. Jadi tidak perlu lagi ngentry masing-masing gitu ya. Inilah aplikasi yang kita bangun, si doi dan si Jasmine ini integrate dengan si Dita seperti itu. Nah tapi kali ini belum semuanya, tidak apa-apa, nanti sambil jalan nanti kita ke depan mau akreditasi anytime itu semua dokumen. Maka kenapa kok di dalam sistem ini kami tidak menyarankan dokumen itu ada di eksternal ya. Jadi nanti semua dokumen yang kita miliki tidak lagi disimpan di OneDrive atau di Google Drive, tapi disimpan di si doi. Kenapa? Karena semua dokumen bisa saling berbagi gitu ya.
Oh, ini punya aturan ini, dibagi ke unit lain. Misalkan UPT komputer punya blueprint, fakultas butuh blueprintnya UPT. Nah, itu tinggal mensinkronkan saja. Oke Bapak Ibu semuanya, yang ketiga nanti ada dokumen mutu. Nah, ini nanti ada video tersendiri. Jadi bikin SOP, bikin instruksi kerja, tidak perlu pakai Word lagi, langsung ngetik di sini ya dokumen mutu. Tapi nanti video berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sementara. Selamat menikmati audit mutu internal oleh LPM. Insya Allah Unisri dan unit-unitnya akan semakin jaya dan oke. Selamat beramiria. Semoga barokah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang, mari kita bersama-sama untuk saling memperbaiki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super.